Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Semoga kalian bersama dengan keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 4 dengan muatan bahasa Indonesia dan IPS. Silahkan disiapkan alat tulisnya, jika nanti ada poin penting kamu bisa langsung mencatatnya. Kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita mulai pembelajarannya ya. Di pembelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang cara bagaimana mendapatkan informasi dari sebuah teks. Nah, bagaimana ya kamu bisa mendapatkan informasi dari sebuah teks? Berikut cara memperoleh informasi dari teks. Yang pertama, kita membaca judul teks terlebih dahulu. Setelah itu, membaca isi teks dengan cermat. Setelah itu, kita bisa mengajukan pertanyaan untuk menggali isi teks tersebut. Mengajukan pertanyaannya bisa menggunakan kata tanya. Misalnya menggunakan kata siapa, mengapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa. Jadi tiga hal ini adalah cara untuk memperoleh informasi dari teks. Nah, sekarang saya bertanya, pernahkah kamu pernah berwisata bersama dengan keluargamu? Pariwisata itu adalah salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Pariwisata adalah kegiatan ekonomi masyarakat yang termasuk dalam bidang pelayanan jasa. Dan pariwisata itu merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan rekreasi. Nah, berikut adalah tempat wisata yang ada di Indonesia. Coba diperhatikan. Indonesia ini tempat wisatanya sangat beragam ya. Ada mulai dari pegunungan, danau, kemudian lautan, pantai, kemudian ada juga wisata budaya. Jadi wisata Indonesia ini sangat berkembang pesat. Nah, kenapa bisa berkembang pesat? Karena jasa pariwisata ini didukung dengan potensi panorama alam Indonesia yang sangat elok atau indah. Ya, semuanya indah kan? Kita lihat situ. Ya. Nah, dari pariwisata tersebut ada usaha-usaha di bidang jasa pariwisata. Apa saja usahanya? Yang pertama adalah pengelola jasa penginapan. Kemudian ada usaha penjualan barang cenderamata atau souvenir. Kemudian ada penyedia jasa pemandu wisata atau tour guide. Ada juga jasa transportasi wisata dan penjual makanan dan minuman di tempat wisata. Kita bahas satu-satu ya. Yang ini adalah pengelola jasa penginapan. Kenapa ada penginapan? Biasanya wisatawan itu yang datang dari jauh tidak bisa hanya 1 hari kemudian pulang lagi. Mereka butuh tempat menginap. Akhirnya timbullah tempat-tempat untuk penginapan seperti yang ada pada gambar ini ya. Jadi untuk orang-orang yang mau beberapa hari menginap di suatu tempat untuk wisata, bisa menginap di penginapan. Kemudian cenderamata. Nah, seperti ini. Cenderamata atau yang bisa kita sebut dengan oleh-oleh ya. Biasanya kalau pergi dari suatu wisata itu kita ingin memberi sesuatu cindera mata atau buah tangan ya dari khas daerah tersebut sebagai kenang-kenangan atau oleh-oleh. Kemudian ada jasa pemandu wisata atau tour guide. Seperti ini. Tour guide adalah orang yang membantu wisatawan untuk informasi dari suatu objek atau tempat wisata tersebut. Ya. Biasanya tour guide ini akan menjelaskan apa saja yang ada di tempat tersebut. Kalau di Indonesia, biasanya yang sering menyewa tour guide adalah turis asing, ya. Atau mungkin wisata
yang domestik sendiri yang ingin memperoleh informasi banyak tentang wisata tersebut. Jadi agar bisa memahami tempat yang mereka kunjungi. Kemudian ada jasa transportasi wisata. Beberapa kota-kota besar sudah menyediakan transportasi wisata, seperti pada gambar ini. Kalau yang atas ini, coba kalian lihat, ini adalah bus wisata yang ada di Yogyakarta. Kemudian yang gambar yang kedua ini ada di Jakarta ini ya. Kemudian yang ini ada di Bandung, dan masih banyak tempat-tempat lain yang mempunyai jasa transportasi wisata. Kemudian penjual makanan dan minuman. Ini di setiap wisata biasanya ada penjual makanan dan minuman. Karena para wisatawan itu biasanya butuh makan dan minum. Sehingga ada penjual makan dan minuman ya. Dan ini memang menjual makan dan minuman dari biasanya khas daerah tersebut. Baik, cukup sekian penjelasan Ustadz hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan mengerti. Tetap semangat belajar, semangat beribadah, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.